Are those numbers in real time? Yep. I have to kick your ass. Snapped his neck on impact. Halo semua, kembali lagi di Cinema Channel Project. Dalam video kali ini akan membahas film yang berjudul Mr. Harry Gunspoon. Dirilis tahun 2022, disutradarai oleh John Lee Hancock. Film ini dibintangi oleh Donald Sutherland sebagai Mr. Harrington, Jaden Martell sebagai Craig, Cyrus Arnold sebagai Kenny Yankovic, Talia Torrio sebagai Regina, Kirby Howell Baptiste sebagai Miss Hart. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Craig diminta bekerja sebagai pembaca buku untuk Mr. Harrington. Mr. Harrington adalah seorang yang kaya raya, hidup tanpa anak dan istri. Suatu hari, Craig membelikan sebuah iPhone dan mengajari Mr. Harrington memakainya. Saat Mr. Harrington meninggal, Craig memasukkan iPhone Mr. Harrington ke jenazahnya. Karena kerinduannya terhadap Mr. Harrington, berapa kali Craig menghubungi ponsel Mr. Harrington dan meninggalkan pesan suara. Setelah itu, setiap kali Craig menghubungi Mr. Harrington, ada kejadian yang aneh. Di sebuah gereja sedang ada perayaan. Craig kecil sedang membacakan sebuah Injil. Banyak umat yang datang, salah satunya Mr. Harrington. Setelah hari itu, Mr. Harrington mendatangi rumah Craig dan meminta kepada ayahnya untuk Craig bekerja dengannya sebagai pembaca buku untuk dirinya karena penglihatannya sudah memburuk. Mr. Harrington memberi gaji kepada Craig sebesar $5 per jam. Mr. Harrington memiliki dua pekerja, yaitu Edna dan Pete. Hari pertama Craig datang ke rumah Mr. Harrington, ia tampak takut. Saat akan mengetuk pintu, Edna tiba-tiba membukanya. Mereka berdua saling terkejut. Saat Craig akan memperkenalkan diri, Edna sudah tahu dirinya. Lalu ia memberitahu Craig di mana Mr. Harrington berada. Craig masuk ke rumah dan takjub melihat rumah itu. Setelah bertemu dengan Mr. Harrington, Craig kemudian membacakan buku yang berjudul Lady Chatterley's Lover. Setelah selesai membacakan buku, Craig juga membantu menyiram tanaman dan membersihkan salju. Hari berikutnya, Craig membacakan buku yang berjudul Dombey and Son. Ketika Craig membacakan buku itu, Mr. Harrington mendengarkan dengan serius. Saat di rumah, Craig rindu dengan ibunya yang telah meninggal. Ia tinggal bersama ayahnya. Craig sempat mempunyai pikiran aneh, entah bagaimana kematian ibunya adalah salah dirinya. Hari berikutnya, Craig datang ke rumah Mr. Harrington, namun ia tidak melihatnya. Lalu ia menyiapkan kursi untuk membacakan buku. Craig melihat sebuah lemari, karena penasaran dan sepi, ia berusaha membukanya. Belum sempat membukanya, Mr. Harrington menghentikannya. Lalu Craig bertanya kepada Mr. Harrington, apa isi lemari ini? Ia menjawab, rahasia, rahasia mengerikan. Setelah itu, Craig membacakan buku yang berjudul Heart of Darkness. Setelah selesai membacakan buku, Mr. Harrington bertanya, apa kamu mengerti dengan apa yang kamu baca? Craig menjawab, sepertinya. Mendengar jawaban itu, Mr. Harrington hanya mengangguk. Setelah itu, Mr. Harrington memberikan gaji untuk Craig. Craig bertanya, apa kamu membaca juga saat aku tidak ada? Mr. Harrington menunjukkan kalau ia membaca koran. Apa itu tidak membosankan? Tanya Craig. Menurut Mr. Harrington, keuangan itu menyenangkan, seperti buku yang berjudul Dombey and Son, bahwa nilai sebenarnya dari uang tak diukur dengan nilainya, namun diukur dalam kekuasaan. Ia juga mengatakan kalau uang bisa kejam kalau digunakan dengan benar. Craig pergi ke perpustakaan. Di sana ia mencari berita tentang Mr. Harrington. Ditemukan beberapa artikel yang berjudul John Harrington, kejam dan egois. Karena Mr. Harrington tidak disukai, maka ia tidak pernah menikah dan tidak punya anak, dan tidak berhubungan dengan keluarga yang ditinggalkannya. Craig mendapat hadiah dari Mr. Harrington, yaitu selembar lotre Red Devil. Craig menggosok lotre itu, namun ia belum beruntung. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu, Craig membacakan buku yang berjudul The White Horse Don't Die. Tak terasa, Craig sudah membacakan untuk Mr. Harrington selama 5 tahun. Craig sudah mulai SMA, dan semua anak Harlow bersekolah di Gates Falls. Karena tidak ada SMA di Harlow, U-Boot pernah mengalami perundungan, bebas tanpa cedera, dan mau memberikan tips jika membayarnya. Setelah sampai di sekolah, Craig membayar U-Boot
dan ia memberitahu untuk waspada terhadap orang yang bernama Kenny. U-Boot juga mengatakan jangan mau ditindas atau selama di sekolah akan menjadi neraka seperti di penjara. Saat sampai di kantin, U-Boot menjelaskan kalau kantin merupakan tempat anak-anak populer berkumpul dan mereka berkelompok sesuai merek smartphone mereka. Ada Motorola Razr, Samsung, dan pengguna iPhone. Saat di kelas, Craig mulai tertarik dengan Regina. Saat di luar kelas, ia bertemu dengan Kenny. Kenny memintanya untuk menyemir sepatunya, namun Craig tidak mau. Kenny mencoba mengancam Craig. Seorang guru melihat itu dan bertanya, ada apa ini? Apa isi kantong itu? Itu bukan alat perpeloncoan kan? Kenny menjawab bukan. Saat Kenny akan pergi, guru itu menahannya dan berganti bertanya kepada Craig, apa isi kantong itu? Craig menjawab, isi roti lapis. Ia menawarinya kepadaku. Saat di rumah, sehabis pulang sekolah, Craig bertemu ayahnya. Ayahnya bertanya, gimana hari pertama sekolahnya? Apa yang kamu butuhkan ada semua? Craig menjawab, semua bagus dan hebat. Craig kemudian meminta kepada ayahnya untuk belikan handphone. Namun ayahnya belum bisa membelikannya dan Craig mengerti dengan hal itu. Di rumah Mr. Harrington, Craig membacakan buku yang berjudul The Jungle. Setelah selesai membacakannya, Mr. Harrington memberi sebuah nasihat kepada Craig. Kau harus sangat kompetitif untuk bertahan hidup. Untuk jadi yang pertama, kau harus berani. Kau harus kejam. Jangan minta yang kamu butuhkan, tuntutlah yang kamu mau. Hari Natal pun tiba. Craig dan ayah sedang membuka kado Natal mereka. Ayah mendapatkan kado sebuah rompi baju, sedangkan Craig mendapat kado dari Mr. Harrington berupa selembar kupon Red Devil. Craig menggosok kupon itu dan kali ini ia mendapatkan hadiah sebesar $3.000. Mereka senang dengan hal itu. Craig kemudian membawa kado dari ayahnya. Craig mendapatkan iPhone. Karena senang, Craig memeluk ayahnya. Craig menghubungi Mr. Harrington mengucapkan selamat Natal dan memberitahukan bahwa ia memenangkan kupon itu. Saat di sekolah, Craig tampak buru-buru menuju kantin, karena sekarang ia sudah memiliki iPhone. Craig kemudian bergabung dengan anak-anak populer yang memakai iPhone juga. Teman-temannya melihat itu dengan muka tidak percaya. Craig dan Regina saling tersenyum malu. Tak lama teman-teman Craig juga mempunyai ponsel. Mr. Harrington bertanya kepada Craig, kenapa kamu masih tetap kemari? Craig menjawab, sebab aku menikmati waktu kita bersama. Suka pembicaraan kita. Saat aku membaca dengan lantang, itu memberi kekuatan yang tidak kumiliki di luar ruangan ini. Aku datang karena aku mau. Mr. Harrington tampak sedih mendengar jawaban itu. Esok harinya, Craig memberikan Mr. Harrington sebuah iPhone dengan uang hadiah yang ia dapat kemarin. Mr. Harrington berterima kasih, namun ia menolaknya. Ia mengutip kata-kata Henry David, bukan kita yang memiliki barang, tapi barang yang memiliki kita. Namun Craig berusaha menjelaskan apa yang ada di iPhone itu. Craig juga memberitahu tentang aplikasi saham. Ia senang dengan aplikasi saham itu. Craig juga memberitahu kalau ia bisa membaca jurnal lebih cepat daripada berita di koran. Craig juga mengajari cara menelepon. Sebelum membacakan buku, ia mengajari Mr. Harrington cara memakai ponselnya, mengenalkan pada internet, mengajari berkirim pesan, membuat pesan suara. Setelah itu, Mr. Harrington memberi nama dirinya pada ponsel Craig yaitu Pirate King. Di sekolah, Craig saling berkirim pesan dengan Regina, padahal cuma deket. Tak lama, Kenny menghampirinya dan meminjam iPhone-nya. Kenny meninggalkan Craig dan mengembalikan iPhone Craig dengan cara dilemparkan. Kali ini, Craig membacakan buku yang berjudul Crime and Punishment. Namun, Mr. Harrington malah sibuk dengan handphone-nya sendiri. Dengan keras, Craig menutup bukunya yang membuat Mr. Harrington terkejut dan meletakkan HP-nya. Saat Mr. Harrington minta tolong mengambilkan cek di laci, Craig melihat tabung oksigen. Ia bertanya kepada Mr. Harrington, apa semua baik-baik saja? Mr. Harrington menjawab, ia memakainya setiap malam. Craig bertanya, kenapa ia pindah ke Harlow? Mr. Harrington menjawab, sebagai orang yang tinggal di kota sepanjang hidupnya, ia ingin tinggal di pedesaan. Mr. Harrington berbalik bertanya, apa ada tempat lain yang ingin kamu tinggali selain di sini? Craig menjawab, Los Angeles. Mungkin bisa menjadi penulis naskah film di sana. Mr. Harrington mengatakan, kalau kamu masuk ke perusahaan seperti itu, ketahuilah, itu akan sulit dan tidak adil. Serta kamu akan mempunyai musuh. Mr. Harrington meminta Craig apabila bertemu dengan orang seperti itu, harus segera menyingkirkannya. Dan jangan merasa bersalah ketika melakukannya. Pagi harinya, Craig ke rumah Mr. Harrington. Rumah tampak sepi karena para pegawai sedang libur. Craig yang melihat Mr. Harrington di kursi terdiam, ia mengambil ponselnya dan berusaha membangunkannya, namun tidak bangun. Craig dengan bersedih kemudian menghubungi ayahnya dan memberitahu kalau Mr. Harrington meninggal. Ayahnya meminta Craig tetap di sana dan ayahnya akan menghubungi ambulan. Dengan sedih, Craig membacakan buku untuk terakhir kalinya yang berjudul A Tale of Two Cities. Setelah itu, Craig pulang. Saat berada di kamarnya, ia mengirim pesan ke nomor Mr. Harrington yang berisi, aku akan mendudukan sore kita bersama. Padahal, HP-nya dibawa oleh Craig.
Saat acara pemberkatan di gereja, banyak orang memberi penghormatan terakhir. Craig menjadi orang yang terakhir. Ia memasukkan HP Mr. Harrigan ke kantong baju Mr. Harrigan. Melihat ada yang datang, Craig bergegas pergi. Mr. Harrigan dimakamkan di dekat makam ibu Craig. Banyak yang datang ke pemakaman itu. Saat hendak pulang, Craig disamperin oleh Chick Rafferty yang mengurusi keuangan milik Mr. Harrigan. Chick memberikan surat kepada Craig yang ditulis Mr. Harrigan 2 bulan yang lalu. Saat berada di mobil, Craig membuka surat itu yang berisi, "Craig, jika kamu membaca surat ini, aku sudah tiada. Aku meninggalmu uang sebesar $800 lewat perwalian. Jumlahnya cukup untuk membiayai kuliahmu selama 4 tahun dan pasca sarjana yang kamu pilih. Cukup untuk memberimu modal awal dalam karir pilihanmu. Meski biaya pendidikan besar, 800.000 bisa menjadi 1 juta atau lebih pada usiamu mencapai 26 tahun saat perwalian akan berakhir. Dan bisa kamu belanjakan atau investasikan sisanya semaumu. Tambahan, aku juga akan merindukan sore kita bersama." Membaca kalimat terakhir, Craig agak terkejut dan melihat pesan yang ia kirim ke HP Mr. Harrigan. Padahal pesan itu dikirim setelah Mr. Harrigan meninggal. Namun kenapa isi surat itu seperti membalas pesan yang Craig kirim? Craig berpikir dan bingung. Dengan muka penasaran, Craig menghubungi HP Mr. Harrigan, namun yang terdengar hanya suara mailbox. Craig menyampaikan kerinduannya dan berterima kasih atas pemberiannya. Pagi harinya, Craig melihat HP-nya ada pesan masuk dari Mr. Harrigan. Dengan ketakutan, ia bergegas menemui ayahnya untuk membongkar makam Mr. Harrigan, karena Craig rasa Mr. Harrigan belum meninggal karena ia bisa membalas pesannya. Saat ayahnya bertanya, ada apa sebenarnya? Craig menjelaskan kalau ayah meletakkan HP ke peti mati. Setelah melihat isi pesannya, ayahnya mengatakan mungkin ada yang meretas nomor HP Mr. Harrigan. Craig bersikeras kenapa ia mengirim pesan seperti itu. Lalu ayahnya menjelaskan karena Mr. Harrigan meninggal tanpa pengawas, maka ada autopsi. Ayahnya mengatakan itu agar Craig tidak mengira Mr. Harrigan dikubur hidup-hidup, tapi memang sudah meninggal. Setelah itu, Craig dengan cepat ke makam Mr. Harrigan dan mencoba menghubungi ponselnya. Setelah itu, Craig pergi ke rumah Mr. Harrigan. Craig dan Edna membicarakan soal kebaikannya. Edna berkata, ia sangat adil, tapi kau akan terkejut melihat sisi buruknya. Craig bertanya, apa maksudnya? Edna menceritakan soal Dusty yang tinggal di Taman Trail Blackbear. Dusty seorang tukang kebun, tapi belum 8 bulan bekerja, Mr. Harrigan memergokinya mencuri dan memecatnya. Dusty pergi begitu saja tanpa minta maaf, dan Edna pikir itu sudah berakhir, ternyata tidak. Saat Craig bertanya ada apa dengan Dusty, Edna meminta untuk tidak menanyakan lagi. Setelah itu, Craig ke ruang Mr. Harrigan, duduk di kursinya. Di rumah Mr. Harrigan juga dipasang tanda dijual. Setelah itu, Craig kembali melakukan aktivitas sekolahnya. Craig mempunyai guru sains bernama Ibu Hart, dan ia guru terbaik di sekolah. Saat pulang akan naik bis, Craig melihat Kenny sedang menjual ganja, dan Kenny dikeluarkan dari sekolah karena hal itu. Karena Kenny melihat Craig saat itu, Kenny mengira Craig yang melaporkannya, padahal tidak. Di sekolah akan ada acara dansa musim dingin. Saat di kantin, Regina mengajak Craig berdansa dengannya. Craig menerima itu. Saat acara berlangsung, Craig dan Regina berdansa bersama. Sampai saat Regina ingin ke toilet dan Craig mengantarnya. Tiba-tiba Kenny datang dan memukuli Craig karena Kenny mengira Craig yang menyebabkan ia dikeluarkan. Tak lama Kenny pergi dan Regina datang membantunya. Di kelas, Craig dirawat oleh Ibu Hart. Saat Craig diobati, ia terpana dan saat ditanya ada apa, Craig menjawab, Ibu Hart wangi. Ibu Hart mengatakan itu hanya sabun Boothbay yang bisa ditemukan di Gate Falls. Saat di rumah, Craig kembali menghubungi HP Mr. Harrigan dan bercerita tentang kejadian malam itu. Walaupun tahu Mr. Harrigan tidak akan menjawab, Craig hanya ingin berbicara dengan seseorang. Craig juga menceritakan soal Kenny. Pagi harinya, Craig mendapat pesan kalau Kenny meninggal. Craig terkejut mengetahuinya. Craig dan teman-temannya datang ke rumah Kenny. Dari dalam mobil, Craig melihat dengan jelas dan membuat Craig sadar bahwa orang jahat pun punya orang tua, keluarga yang merindukannya. Di berita ditulis kalau Kenny meninggal akibat kecelakaan tragis. Saat selesai pelajaran Ibu Hart, Craig terlihat melamun. Ibu Hart bertanya, ada apa Craig? Craig menjawab tidak ada apa-apa. Ibu Hart mengatakan kalau Craig merasa ada kaitannya dengan kematiannya, Ibu Hart sudah melihat catatannya bahwa Kenny punya masalah yang serius dan itu semua tidak ada kaitannya denganmu. Craig bertanya kepada Ibu Hart, apa percaya dengan hantu? Ibu Hart menjawab, aku tidak pernah memikirkan hal itu. Tidak pernah ikut pemanggilan roh atau main papan Ouija, mencoba memanggil orang mati. Karena neneknya berkata, tidak boleh memanggil roh kecuali ingin suatu jawaban, karena tidak semua hantu itu baik. Saat pulang sekolah, Craig melewati Blackbird Trailer Park. Craig kemudian mendatangi tempat itu. Ia menemukan papan nama Bilaudo.
Tiba-tiba ada ibu-ibu berteriak kalau mereka tidak di rumah. Craig kemudian bertanya soal Dusty. Ibu itu menjawab, dulu ditemukan di sini sambil nunjuk sebuah rumah. Dusty kehilangan pekerjaannya, bekerja dengan orang kaya, dipecat dan dapat dana bantuan pemerintah. Dia habiskan setahun mencari pekerjaan, lalu memasukkan truknya ke garasi, menurunkan pintu dan membiarkan truknya menyala. Craig kemudian melihat rumah itu dan melihat isi dalam truk. Di sana Craig melihat kupon Red Devil. Saat keluar, Craig menutup pintu garasi. Dan di pintu itu ada tulisan. Dengan wajah tegang, Craig pergi dari tempat itu. Saat di rumah, Craig menghubungi HP Mr. Harrigan. Craig juga menanyakan apa Mr. Harrigan ada kaitannya dengan kematian Kenny. Bila benar, Craig meminta untuk mengetuk dinding kamarnya 3 kali. Setelah itu, Craig menutup teleponnya. Craig terkejut dan takut mendengar itu. Tak lama ada pesan masuk dari Mr. Harrigan. Craig kemudian pergi ke gereja dan bertemu dengan pastor. Craig membicarakan soal masalahnya. Pastor juga memberitahu tentang detail kematian Kenny yang coba menyelinap saat malam dari kamar lantai 2-nya. Dia mabuk berat, diduga ia terpeleset di atap dan jatuh. Diperlihatkan kalau posisi Kenny meninggal sama dengan posisi saat Craig disiksa oleh Kenny. Di tangan Kenny terdapat semir sepatu. Pastor itu menyarankan untuk memeriksakan ponselnya. Craig kemudian pergi ke counter iPhone. Craig mengganti HP lama dengan HP baru. Setelah itu, Craig mencoba menghubungi nomor Mr. Harrigan. Namun kali ini panggilan gagal dan membuat Craig sedikit lega. Saat di rumah, Craig mencoba membuang HP lamanya, namun tidak jadi. Lalu menyimpannya di sebuah kotak dan kotak itu dimasukkan ke dalam lemari. Craig mendapat beasiswa penulis di Emerson yang mempunyai program jurnalisme hebat. Akhirnya kemudian membelikan Craig mobil. Saat akan berangkat, akhirnya Craig tampak berat melepas Craig. Namun Craig bilang semua akan baik-baik saja. Saat di mobil, ia melihat ayah dan ibunya dari kaca mobilnya. Saat di Emerson, Craig memiliki teman sekamar yang bernama Julian. Craig menyimak dan belajar dengan giat di setiap mata kuliah. Craig merasa hutang budi kepada ayah dan Mr. Harrigan. Saat di kamarnya, Craig dihubungi oleh ayahnya dan memberitahu kalau Ibu Hart meninggal karena tabrakan fatal. Kronologi kecelakaannya, Ibu Hart bersama tunangannya pergi berakhir pekan ke kota Chester. Saat perjalanan pulang di perbatasan New Hampshire dan berpapasan dengan Dan Whitmore dari arah Waltham. Dan minum dan saat akan mengambil tutup botolnya, mobilnya menabrak mobil Ibu Hart. Craig dan teman-temannya datang ke pemakaman Ibu Hart, sedangkan tuannya masih dirawat di rumah sakit. Diketahui juga kalau Dan mabuk berat dan tidak terluka. Ia juga ditahan 4 kali karena mabuk dan tak punya SIM. Pengadilan memutuskan menangguhkan hukuman penjara 4 tahun jika Dan mau direhabilitasi selama 6 bulan. Mengetahui hal itu, Craig kesal. Kemudian pulang mencari HP lamanya. Karena habis baterainya, Craig mengecasnya. Setelah itu, Craig menghubungi Mr. Harrigan dan menceritakan Dan yang telah membunuh Ibu Hart dan tidak mendapat hukuman setimpal. Craig ingin dia mati. Setelah itu, Craig merasa menyesal dengan ucapannya. Ia terus mencari berita tentang Dan karena ia merasa bersalah. Craig berpikir ini mustahil dan tidak akan terjadi apa-apa kepada Dan, dan Craig harus melupakan rasa bersalah itu. Saat di kamarnya, Craig menemukan berita tentang Dan yang tewas. Craig terkejut melihat berita itu dan belum diketahui penyebab kematiannya. Craig pergi ke tempat rehabilitasi Dan. Ia bertemu dengan seorang laki-laki. Craig akan membayar $100 bila ia mau memberikan informasi. Namun laki-laki itu meminta $200 dan Craig setuju. Craig dan laki-laki itu bertemu di halaman sebuah bar. Pria itu mengatakan kalau Dan bunuh diri di kamar mandi. Dia tersedak sampai tewas. Sebelum sarapan, dia menenggak sampo hingga ke tenggorokan, lalu membeli sabun mewah dan membelahnya. Separuh jatuh ke lantai, separuhnya lagi dijejerkan ke tenggorokan. Sabun itu bermerek Goodbye. Sabun yang sama yang dipakai oleh Ibu Hart. Dia juga menulis surat bunuh diri yang berisi, lanjutkan berikan semua cinta yang kau punya. Dan itu merupakan lirik sebuah lagu yang disukai oleh Mr. Harrigan yang berjudul Stand By Your Man. Mengetahui hal itu, Craig tampak shock dan ketakutan. Di dalam mobil, Craig tampak emosi dan menangis. Craig kembali mendapat pesan dari Mr. Harrigan. Lalu ia pergi ke makam Mr. Harrigan. Di sana Craig menceritakan apa maksud isi pesan singkat darinya, CCCST, yang artinya Craig stop. Craig meminta maaf kalau hal itu menyakitinya, atau hal itu menyakiti Craig karena peduli. Mr. Harrigan memperingatkannya. Dari makam Mr. Harrigan, Craig ke makam ibunya dan meminta maaf. Setelah itu, Craig beralih ke danau. Di sana, Craig membuang HP lamanya. Saat akan membuang HP barunya, Craig tidak tega karena menurutnya di abad 21, ponsel adalah cara kita terikat dengan dunia. Jika benar itu mungkin ikatan yang buruk.
Setelah itu Craig pergi dari danau itu dan Craig berkeinginan kalau dirinya meninggal ia tidak mau membawa apa-apa. Cerita usai.